Bapak Ibu sekalian, Kementerian Agama menyusun program-program unggulan yang tadi sudah disampaikan, disebut dengan istilah Asta Protas. Ya, mudah-mudahan ya ini salah satu tugas kita mengakrabi ya Asta Protas itu apa saja. Saya pun juga sedang beradaptasi mengakrabi, kira-kira bisa sudah menyampaikannya di luar kepala. Nah, kita semua ini ASN Kementerian Agama ya harus bisa mengakrabkan diri dengan Asta Protas. Ya. Jadi Asta Protas 8 prioritas, kira-kira kayak gitu. Ya. 8 prioritas. Kalau saya boleh bacakan, saya masih harus nyontek Bapak Ibu sekalian. Meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan, ya. Penguatan ekoteologi, layanan keagamaan berdampak, pendidikan unggul, amanah dan terintegrasi, pemberdayaan pesantren, pemberdayaan ekonomi umat, sukses haji, dan terakhir digitalisasi tata kelola. Ya. Insya Allah bisa kita hubungkan dengan apa ini judul seminar kita hari ini, seminar pendidikan ya, kurikulum cinta dalam bingkai moderasi beragama. Moderasi beragama ini tetap menjadi sesuatu semangat yang sudah kita gelorakan secara nasional, secara resmi ya sebagai program negara dalam 4-5 tahun terakhir. Nah, mulai 2025 ini moderasi beragama ya kegiatan-kegiatan program-program moderasi beragama akan kita arahkan menjadi lintas kementerian. Ya. Nah, salah satu piloting yang kita lakukan pagi ini, ya Sulawesi Selatan termasuk terpilih dari 3 provinsi, Jawa Barat dan Jawa Timur, ya termasuk Sulawesi Selatan untuk mengawali program-program moderasi beragama lintas kementerian. Ya, karenanya tadi pagi Kementerian Agama bekerja sama dengan PPSDM Provinsi Sulawesi Selatan ya melaksanakan pelatihan moderasi beragama kepada tenaga-tenaga widya suara Litbang PPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi mereka sudah bukan orang Kemenak ya, yang kita coba ajak memahami apa itu moderasi beragama. Karena memang amanatnya moderasi beragama ini harus jalan terus. Dan mulai 2025 ini sudah lintas kementerian ya. Sambil kita tetap melakukan banyak penguatan tentang moderasi beragama secara internal di lingkungan Kementerian Agama. Nah, disinilah kita akan mendapatkan banyak PR ya, yang mungkin lebih berat. Kalau secara internal kita berbicara moderasi beragama dengan sesama teman-teman Kementerian Agama, ya, ada bahasa atau konteks yang bisa nyambung, cepat nyambung gitu. Rata-rata kita belajar agama, rata-rata kita santri, rata-rata kita memang menghabiskan waktu untuk kepentingan urusan agama, ya. Dan kemudian disuguhi tadi berbagai isu narasi tentang moderasi beragama, gampang kita apa istilahnya olah dalam pikiran kita. Tetapi besok mulai 2025 besok ini kita akan ngajak teman-teman di kementerian lain, di lembaga lain untuk memahami moderasi beragama. Kira-kira kayak apa moderasi beragama, dan kemudian bisa menjernihkan beberapa asumsi, tuduhan terkait dengan moderasi beragama. Kan mungkin Bapak Ibu sudah dengar juga moderasi beragama itu dianggap sebagai apa namanya, sebagai kendaraan atau media kelompok liberal kira-kira yang ada di Kementerian Agama. Nah, ini kita coba minimalisir, kita singkirkan agar tidak ada lagi tuduhan-tuduhan seperti ini. Bapak Ibu sekalian, moderasi beragama itu sebenarnya adalah gerakan sosial
yang menjadi karakter Islam di Indonesia. Artinya apa? Saya sering mengatakan bahwa moderasi beragama itu adalah gerakan bottom up, gerakan yang berasal dari bawah ke atas. Ya. Dari bawah berarti moderasi beragama ini adalah praktek-praktek keagamaan kita, ya, dari dulu, dari kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, penyebar-penyebar Islam di Indonesia ini, bahkan di Kabupaten Bantaeng sekalipun. Nah, nanti saya mau cerita sedikit karena Bantaeng ini apa istilahnya, saya bisa menyelesaikan S3 saya di Australia karena penelitian lapangan saya, etnografi saya ini ada di Bantaeng. Seperti tadi disebutkan, saya tinggal di Ereng-Ereng selama 1 tahun kurang lebih di rumah Ustadz Asnawi, kalau ada yang kenal, ya, 1 tahun di situ. Alhamdulillah bisa sedikit memahami, ya, atau mungkin boleh jadi saya memahami Bantaeng mungkin jauh lebih dalam daripada orang Bantaeng sendiri. Saya ingin kasih contoh misalnya, orang tua kita di sini ada beberapa yang sering cerita, bahkan sampai percaya. Saya tadi tidak cerita di madrasah, ya. Jadi ada orang tua kita di sini beberapa. Ini hasil penelitian saya, yang sering cerita bahkan percaya Nabi Muhammad SAW pernah datang ke Bantaeng. Ada yang pernah dengar? Nah, belum pernah. Saya belum tahu. Ya. Jadi ceritanya begitu. Saya tanya beberapa orang tua kita di sini, sesepuh kita. Ini penelitian saya tahun 2008 ini. Ada yang mengatakan penyebaran Islam di Bantaeng itu langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Karena pernah datang ke sini, ya, tepatnya di Gunung Bawah Karaeng, bagian Bantaeng, ya. Ceritanya beradu kesaktian dengan Sarwi Gading, ya. Nabi menang dan kemudian penduduk Bantaeng jadi Muslim. Ini gimana nih memahaminya? Saya nggak tahu ada hubungannya dengan Nabi Bawah Karaeng. Ini gimana memahaminya ini? Sementara dalam teologi kita istilahnya diancam, ya, dengan sebuah hadis. Kalau kita bicara sesuatu yang mengada-ngada tentang Nabi, ancaman Nabi apa? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya. Dia harus siap-siap masuk neraka. Nah, dalam sejarah kira-kira Nabi sampai ke sini tidak? Nah, tidak. Dalam sejarah Nabi itu yang paling jauh, kalaupun yang yang paling jauh kita kenal dalam sejarah Nabi ya Isra Mi'raj. Yang paling jauh ke Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Nggak pernah sampai ke Bantaeng. Ini gimana ceritanya? Ini harus dipahami dalam ini yang saya sebut dengan perspektif antropologi. Kebetulan jurusan saya adalah antropologi waktu S3, ya. Nah, ini biar tidak salah paham, ya, juga tidak salah paham dengan orang tua kita, ya. Saya mencoba menjelaskan di dalam disertasi saya itu bahwa cerita tentang kedatangan Nabi ke Bantaeng, ya, itu adalah sebuah istilahnya dalam antropologi itu etnohistory, ya. Susah diterjemahkan, tetapi kira-kira itu adalah semacam narasi yang dikonstruksi oleh masyarakat kita untuk menanamkan sebuah pesan, ya. Dalam filsafat ada istilah elenkos. Nah, elenkos inilah istilahnya cerita-cerita yang dibuat untuk mengambil sebuah poin. Nah, poin yang ingin diambil sebenarnya adalah bahwa Islam yang ada di Bantaeng ini, ya, itu sudah
berkembang atau masuk ke Bantaeng itu sudah lama. Pesan ini, cerita ini mau mengatakan bahwa Islam yang ada di sini sudah lama, sudah kuat, ya, berakar kuat dan tidak mungkin diganggu-gugat. Ya. Nah, cuman masyarakat beragama selalu kemudian menghubungkan, ya, cerita-cerita terawal tentang Islam kemudian dibawa ke daerah masing-masing termasuk Bantaeng. Nah, makanya karena cerita terawal tentang Islam itu tentang Nabi, maka kemudian muncullah cerita tadi bahwa Nabi Muhammad SAW pernah datang ke Bantaeng. Nah, jadi itu poinnya. Dan ini bukan hanya kasus Islam saja. Kalau kita belajar studi-studi agama, orang Kristen juga ada yang meyakini Nabi Isa, Yesus Kristus itu pernah datang ke Australia. Ya. Orang Kristen di Jepang percaya Nabi Isa itu pernah datang di Jepang. Bahkan mereka percaya, ada yang percaya, tidak semua, bahwa Nabi Isa itu sebenarnya lahir di Jepang. Kemudian ke Palestina sana, di Bethlehem. Ya. Dan kemudian ada masalah di Bethlehem, kembali ke Jepang. Sampai kemudian meninggal, kuburannya ada di Jepang. Sampai sekarang pun kalau mau lihat ada kuburan yang diyakini adalah kuburannya Nabi Isa atau Yesus Kristus. Ya. Nah, ini sekali lagi bukan untuk berkata dusta tentang Nabi Muhammad atau tentang Yesus Kristus, tetapi untuk mengatakan bahwa agama Islam atau agama Kristen atau agama lainnya memang sudah mengakar urat di sana. Cuman yang dikarang-karang itu adalah supaya untuk sekali lagi untuk menghubungkan sejarah terawal Islam atau sejarah terawal Kristen dengan daerah yang disebutkan tadi. Nah, termasuk cerita tentang Nabi Muhammad di Bantaeng ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah salah satu wisdom, salah satu kearifan, ya, yang bisa kita ambil dari sejarah masa lalu. Ya. Kita bisa ambil sejarahnya, kita ambil poinnya, bukan tentang ceritanya. Ya. Nah, jadi nanti kalau ketemu cerita-cerita seperti itu bisa kita sampaikan ke anak-anak kita, ya, bagaimana cara memahaminya. Bapak Ibu sekalian, salah satu fragmen dalam sejarah perkembangan Islam di Bantaeng itu adalah bahwa ulama-ulama kita, ya, di Bantaeng ini sangat paham dengan ajaran agama. Ya. Sangat pahamnya beliau-beliau itu bisa kemudian teradaptasikan dengan keadaan-keadaan baru yang mereka hadapi dalam berdakwah, termasuk di Bantaeng ini. Jadi ada satu kisah Datuk Pakalimpungan, ya, ikut bertemu dengan raja, ya, mengajak raja masuk Islam. Raja Bantaeng pada waktu itu masuk Islam, cuman rajanya ngasih syarat, saya mau masuk Islam, yang penting saya masih bisa minum balok dan makan babi. Kira-kira kalau kita yang menyebarkan agama seperti itu, apa yang bisa kita katakan? Ya. Nah, buat kita mungkin karena tidak terlalu paham dengan ajaran agama, ya kita akan berkata nggak bisa. Sekali jadi Muslim, ya, balok itu, khamar itu ya haram, tidak bisa dikonsumsi lagi. Tapi ulama kita ini cerdas, ya, dan mengambil banyak dalil dari Al-Quran. Dan kebetulan itu yang saya coba terapkan juga selama berada bekerja meneliti di New Zealand, di Selandia Baru, dengan banyaknya orang mau masuk Islam dengan karakter masing-masing. Jadi kita kembali mengulas sedikit nih. Ini yang saya mau sebutkan bahwa moderasi beragama itu muncul dari bawah. Nanti kemudian kita masuk mengapa kemudian negara mengambil peran dalam narasi moderasi beragama. Nah, jadinya
kita ingat kembali nih, kira-kira cerita atau bagaimana proses legislasi khamar dalam Al-Quran itu kita kenal ada 4 proses. Ya, kalau kita belajar tarikh tasyrik, sejarah tasyrik, kita akan ingat kembali khamar itu diharamkan dalam 4 proses. Mulai dari hanya disebutkan bahwa ada manfaatnya, manafi' linnas, ada manfaatnya, manfaat jual beli, manfaat bisnis, ada uang yang bisa kita dapat dari jual beli khamar karena khamar disukai oleh masyarakat. Di tahap kedua dikatakan, ditegaskan bahwa bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Mulai dikasih tahu nih, ya, untuk pelan-pelan meninggalkan khamar. Yang ketiga, masih boleh minum, ya, asal tidak dekat waktu sholat. Ya, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati sholat dalam keadaan mabuk. Ya, nah itu dulu asbabun nuzulnya Ali bin Abi Thalib. Ini satu riwayat, Ali bin Abi Thalib mabuk, ya, memimpin sholat, baca Al-Fatihah, surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirunnya nggak selesai-selesai, putar terus di situ. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum. Putar terus di situ, tidak selesai-selesai sampai laku dikutuk waliyadi. Ya, turunlah ayat itu, ya, wala taqrabus sholata wa antum sukara, sampai kemudian yang paling akhir, ya, fajtanibuhu innamal khamru wal maisiru wal ansab dan sebagainya, ya, rijsun, dan kemudian ada larangan total di sini, fajtanibuhu, jauh, maka kemudian khamar menjadi haram. Nah, dalam konteks studi kita, misalnya dalam studi ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, kita kenal ini sering dijadikan salah satu contoh tentang nasikh mansukh. Ada ayat, ya, macam-macam bagiannya nih. Ada ayat yang teksnya masih ada dalam Al-Quran, tetapi hukumnya tidak berlaku. Ya, jadi ayat tadi wala taqrabus sholata wa antum sukara masih ada dalam Al-Quran. Itu kalau tidak tahu nasikh mansukh, dia pasti bilang berarti boleh minum khamar. Kenapa? Karena masih ada dalam Al-Quran. Atau ya itu perintah Al-Quran, karena ada dalam Al-Quran. Cuma dia nggak paham hukumnya sudah mansukh. Ya, macam-macam nasikh mansukh ada lagi, apa namanya? Ayatnya sudah terhapus, hukumnya masih ada. Wah, ini kompleks lagi. Nah, jadi tadi 3 ayat tentang khamar hukumnya mansukh secara umum, sudah terhapus, tidak berlaku lagi. Jadi ungkapan bahwa kembali kepada Al-Quran dan hadis itu bagus, tetapi kalau tidak paham ilmunya mungkin masih mau minum khamar karena ada ayat tadi. Nah, jadi dalam istilah nasikh mansukh, ketiganya ini, 3 ayat sebelumnya ini sudah mansukh. Ayatnya ada di dalam Al-Quran, tetapi hukumnya tidak berlaku. Yang berlaku itu yang terakhir. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Datuk Pakalindungan ketika mengajak sang raja masuk Islam, tapi kasih syarat tetap mau minum balok, ya, tetap boleh minum balok, mengamalkan ayat-ayat tadi. Ya. Jadi kita boleh katakan bahwa apa yang dilakukan oleh ulama-ulama kita sebenarnya juga melakukan kritik terhadap disiplin ilmu-ilmu Islam yang sudah mapan. Tadi itu nasikh mansukh itu sudah mapan itu, ya, hampir-hampir tidak berubah lagi. Nah, tapi beliau-beliau melakukan sebuah analisis bahwa ayat-ayat itu masih bisa berlaku jika keadaannya sama. Nah, itu juga yang saya coba terapkan di New Zealand. Banyak orang datang mau masuk Islam, saya malah kadang-kadang bilang pulang dulu, nanti 1 minggu 2 minggu, kalau masih mau masuk Islam baru datang lagi sama saya. Ya. Dengan harapan bahwa dia masuk Islam itu dengan tujuan murni, ikhlas, ya, bukan karena mau menikah dia masuk Islam.
Nah banyak itu calonnya muslim, ya perempuannya muslim, dia mau menikah, jadi dia masuk Islam dulu hanya untuk menikah, halal dan sebagainya. Ya. Nah, walaupun saya juga dikritik oleh teman-teman, nanti itu kalau dia pulang ditabrak meninggal, saya sudah berdosa karena seharusnya dia sudah muslim, tapi tetap meninggal dalam keadaan kufur. Ya, karena saya suruh pulang dulu, belajar dulu, baru datang lagi. Tapi ya itulah, ada beberapa pikiran yang memang harus kita kedepankan, khususnya tadi kasus-kasus banyak muslim baru yang kemudian datang mau masuk Islam, tetapi tidak bisa merubah kebiasaannya secara total. Jadi orang-orang itu kan memang suka minum, ya. Kalau tiba-tiba harus berhenti, bisa sakit dia, Pak. Bisa sakit dia, ya. Jadi saya juga katakan, silahkan minum, ya. Tetapi harus selalu punya target pikiran, dikurangi sampai tidak ketergantungan lagi dengan khamar. Nah, saya coba mengikuti tahap-tahap itu. Walaupun secara apa istilahnya, kalau kita belajar nasih mansukh tadi, 3 ayat tadi itu hukumnya sudah terhapus. Ini yang saya sebut salah satu contoh, ya, bagaimana seseorang, saya merefer kepada Datuk Pakar Lingkungan tadi, bagaimana seorang yang memahami ajaran agama secara luas, kemudian bisa menerapkan itu secara baik di masyarakat. Dan itulah salah satu prasyarat penting moderasi beragama itu adalah pengetahuan tentang Islam yang holistik, pengetahuan tentang Islam yang paripurna. Ya, sayangnya memang tidak semua kita pernah jadi santri, tidak semua kita punya waktu belajar agama, ya, tidak semua kita punya atau bisa berinvestasi waktu untuk belajar agama. Hanya sedikit dari kita yang belajar agama secara utuh. Tetapi ya begitu, moderasi beragama itu bukan untuk merubah ajaran agama, ya, tetapi ingin memoderasi ingin memoderasi pengamalan atau cara pandang kita tentang pengamalan ajaran agama. Ya, tadi itu ada dasarnya dan diambil dalam tarikh tasyrik, dan itu pada dasarnya boleh-boleh saja. Ya, tidak serta-merta kita berkata bahwa sudah masuk dia tidak berlaku lagi. Nah, ada keadaan-keadaan yang mungkin membuat ayat-ayat itu berlaku lagi. Dan ini tidak hanya tentang ayat khamar tentunya. Ya, masih banyak ayat-ayat lain. Nah, ini yang saya sebut bahwa moderasi beragama itu memang berangkat dan matang dari civil society, dari masyarakat sipil, non negara maksud saya, bukan negara yang mengawali moderasi beragama. Ya. Nah, inilah yang membedakan kita dengan Saudi Arabia. Ya, kalau Saudi Arabia moderasinya itu top down, paksaan dari atas. Jadi misalnya ulamanya semuanya relatif tidak moderat, ya, tetapi karena dipaksa oleh Prince Salman, ya, Raja Salman, ya harus ikut. Nah, makanya dia sifatnya paksaan kalau di Saudi Arabia. Nah, perbedaannya adalah bahwa kalau tiba-tiba rezim berganti, kekuasaan berganti, ya, kalau di Saudi Arabia moderasi itu pasti hilang. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang maksa mereka. Kalau di Indonesia, siapapun jadi presiden, ya, moderasi beragama akan tetap hidup karena memang berakar dari bawah. Nah, kepentingannya adalah bahwa mengapa kemudian negara bukan mengambil alih, tetapi ikut berperan, berkontribusi, lebih meluaskan moderasi beragama ini ke masyarakat yang lebih luas, ya. Makanya dijadikan sebagai proyek nasional, saya tanda kutip dulu ya, proyek, ya, atau biar tidak terlalu negatif, program nasional, ya. Kalau proyek pikirannya duit aja. Jadi program nasional masuk dalam RPJMN, dan itu yang kita lakukan dalam 4-5 tahun terakhir. Ya, ada satu kepentingan yang sama terkait dengan moderasi beragama antara masyarakat sipil dan pemerintah atau negara dalam hal ini. Poin yang paling
diminati bersama itu adalah loyalitas pada negara. Ya. Jadi satu nilai terbesar dalam moderasi beragama itu, ya, tidak usah macam-macam mikir tentang ideologi negara. Ya, apalagi mau bikin negara berdasarkan agama misalnya. Karena kita sudah final tuh, kita sudah bahas final dari segi ajaran agama pun kita sudah banyak punya argumen-argumen teologis bahwa kita sudah model terbaik ini, negara berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu kepentingan negara di situ tuh, dan sesuai dengan semangat yang ada dalam moderasi beragama dari masyarakat sipil. Ya, masyarakat sipil kita memang sudah tidak ada urusan dengan apa dasar negara. Yang penting Islam dan praktek-praktek keagamaan Islam itu bisa tumbuh subur di Indonesia. Dan saya ingin tegaskan, sudah sering banyak lihat ke berbagai tempat, ya, kita tuh di Indonesia paling paling dibebaskan, ya, menjadikan ajaran agama kita ini sebagai syiar, ya. Di negara Muslim yang keras sekalipun seperti Saudi Arabia, Mesir ataupun Turki, ya, itu nggak ada cerita kita bisa tutup jalan karena mau melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nggak ada cerita, dilarang kita. Ya. Di Indonesia itu bisa terjadi beberapa kali. Ya. Jalanan bisa ditutup kalau kita melaksanakan Maulid. Itu gimana ceritanya? Ya. Dan itu tetap kita jalankan, dan istilahnya kita akui sebagai sebuah tradisi beragama yang kita serap bersama-sama. Ya. Bahkan kalau Maulid itu 1 tahun tuh kalau di Indonesia, ya. Bahkan sepanjang waktu kita selalu Maulid. Ada anak lahir kita baca barzanji, ya. Ada sunatan baca barzanji, ada syukuran baca barzanji, ada yang menikah baca barzanji, sampai kita mati baca barzanji. Ya. Itu kapan dan di mana saja kita baca barzanji, itu kan Maulid semua, ya. Oke, jadi ada kepentingan memang yang oleh negara dianggap krusial, ya, bahwa moderasi beragama ini harus dijadikan program nasional, dan itulah yang kita lakukan sekarang, ya. Poin penting dari berbagai poin lainnya. Belum lagi kita mau bahas tentang pengakuan terhadap budaya lokal. Nah, ini juga saya ingin jadi satukan poin lagi, kemudian masuk dalam kurikulum cinta. Jadi dalam moderasi beragama itu satu poin yang penting kita pikirkan adalah pengakuan terhadap nilai-nilai lokal. Ya. Itu bagaimana memahaminya. Ya. Saya sering membawanya ke pembahasan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Nah, ini kita harus paham nih, ma'ruf dan munkar itu apa. Ya. Jangan hanya kita berkata amar ma'ruf nahi munkar, itu istilahnya selalu menyampaikan perintah-perintah kebaikan dan kemudian melarang orang atau melakukan penindakan terhadap berbagai kemungkaran. Nah, dalam Al-Quran ada pembedaan, ya, antara al-khair dan al-ma'ruf. Keduanya artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Kebaikan. Ya, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Dalam bahasa Indonesia kita artikan kebaikan saja, itu selesai. Ya. Tetapi kita meyakini Al-Quran itu penuh mukjizat. Salah satunya adalah bahwa sekecil apapun perbedaan dari dua kata yang sinonim, itu pasti ada perbedaan maknanya. Dan disitulah salah satu keunggulan Al-Quran. Ya. Mau membedakan antara al-manzil dan al-bait yang sama-sama artinya rumah, ada perbedaannya. Tidak mungkin tidak ada. Nah, itu panjang ceritanya. Kita fokus pada al-khair dan al-ma'ruf. Al-khair dan al-ma'ruf itu berbeda dalam pengertian bahwa al-khair itu kebaikan yang sifatnya universal, ya, universal. Sementara al-ma'ruf kebaikan yang sifatnya lokal. Lokal dalam pengertian di tempat ini bisa ma'ruf, di tempat lain bisa munkar. Sebaliknya di tempat ini munkar, di tempat lain ma'ruf. Kira-kira contohnya apa nih?
Berbakti pada orang tua, ya. Berbakti pada orang tua itu disebut kebaikan. Bahasa Arab, bahasa Al-Qur'annya al-khair. Semua orang dimanapun dia berada, kapanpun dia hidup, dulu, sekarang, atau masa datang, akan selalu menganggap berbakti pada orang tua itu baik. Tetapi bagaimana caranya berbakti pada orang tua? Teknis-teknisnya, ya, bagaimana caranya? Nah, semua tempat mungkin punya kebiasaan yang berbeda, dan satu tempat dan tempat lainnya tidak boleh saling mengklaim bahwa dia tidak berbakti pada orang tua hanya karena kebiasaan lokalnya. Saya kasih contoh begini. Kalau tanya kabarnya orang tua dalam bahasa Bugis atau Makassar, apa Bapak Ibu sekalian? Nah, karebat misalnya. Ya. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, bagaimana kabar Pak? Kira-kira kayak gitu. Kalau bahasa Inggris apa? How are you? Kita terjemahkan secara tekstual, artinya apa? Bagaimana kabarmu? Atau mau lebih sedikit sopan, bagaimana kabar Anda? Ya, kalau kita terjemahkan secara kontekstual, seharusnya kita terjemahkan apa kabar Pak atau bagaimana kabar Pak. Nah, jadi kita tidak bisa berkata bahwa orang Inggris itu tidak sopan atau tidak berbakti orang tuanya kepada orang tuanya hanya karena menggunakan kata you sebagai kata ganti untuk orang kedua, yang kalau di Indonesia dikatakan tidak sopan. Ya. Nah, itu artinya mungkin kita anggap itu mungkar, tapi di sana ma'ruf. Nah, makanya dalam Al-Quran itu kalau berbakti pada orang tua, cara-caranya dikatakan apa? Wasahibuhuma fid dunya fid dunya ma'rufa. Kata ma'ruf yang dipakai. Mengapa? Karena setiap tempat, setiap waktu punya cara untuk berbakti pada orang tua. Dan kita tidak boleh berkata bahwa cara mereka salah dan cara kita paling benar. Tidak. Tetapi tergantung dengan kebiasaan masing-masing. Ya. Dulu, ya, mungkin ada yang masih ingat cerita-cerita orang tua kita di masa penjajahan. Ini semua bapak-bapak pakai celana panjang, ya. Mungkin masih ingat ada fatwa tidak boleh pakai celana panjang, bahkan haram pakai celana panjang untuk sholat. Pernah dengar Bapak ya? Itu dulu zaman penjajahan. Artinya apa? Celana panjang itu mungkar. Hari ini tidak ada yang berkata celana panjang itu kemungkaran. Kita anggap dia sebagai ma'ruf, makanya kita pakai. Ya. Nah, itu di zaman dulu mungkar, hari ini ma'ruf. Ya. Makanya dikatakan dalam pengertian ma'ruf itu, kalau ma'ruf itu sudah dipraktekkan secara minim oleh orang, itu dia bisa disebut mungkar. Sebaliknya, kalau kemungkaran dipraktekkan secara masif, dia bisa menjadi ma'ruf. Nah, ini pemahaman yang memang seharusnya kita bawa dalam pola pikir kita atau perspektif kita dalam memahami amar ma'ruf nahi munkar. Ya, bahwa yang disebut ma'ruf atau munkar itu lokal. Jangan tiba-tiba kita ke Amerika lihat orang minum, kita tendang kursinya. Ini kemungkaran. Ya. Mengapa? Karena kita anggap dia mungkar, bahkan maksiat tentu saja. Tetapi mereka menganggapnya biasa-biasa saja. Nah, sehingga kita tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Apalagi kalau kembali ke usul fikih misalnya, ya, yang boleh melakukan penindakan hanya ahlul hisbah saja. Tidak semua kita diberi kekuasaan untuk melakukan penindakan. Tidak bisa. Hanya kelompok-kelompok masyarakat, ya kalau dalam konteks kita polisi, jaksa dan sebagainya, yang boleh melakukan penindakan. Kita ini masyarakat biasa nggak boleh melakukan penindakan. Nah,
konteks amar ma'ruf nahi munkar kemudian harus kita bawa. Kalau kita anggap itu kemungkaran, kita kasih tahu baik-baik, ya, bukan kemudian melakukan sesuatu yang bisa melahirkan persoalan baru, ya. Nah, ini yang seharusnya bisa kita salah satu contoh yang bisa kita bawa bagaimana moderasi beragama itu, ya, juga memang harus melihat hal-hal yang sifatnya lokal, dan itulah yang dilakukan oleh ulama-ulama kita ketika datang ke tempat baru. Itu tidak langsung misalnya marah-marah, dakwahin orang dan sebagainya. Dia tinggal dulu, belajar dulu kira-kira masyarakat di sini ngapain, nilai-nilai yang berkembang di sini seperti apa, dan kemudian mereka coba adaptasikan. Wali Songo belajar bahwa yang bisa kumpulin orang itu dalam waktu dekat dan semua pasti kumpul adalah wayang. Nah, kemudian wayangnya dalam tanda kutip diislamisasi supaya orang nonton wayang tetapi kontennya, isinya adalah tentang agama. Itu karena memahami konteks lokal yang memang menjadi yang menjadi salah satu hal yang memang harus kita pahami secara baik. Bapak Ibu sekalian, jadi di situ ada nilai-nilai yang memang harus kita pahami secara baik. Dan sekali lagi, moderasi beragama itu bukan merubah ajaran agama. Justru semakin kita tahu ajaran agama, semakin moderat kita, ya. Karena kita punya banyak pengetahuan, banyak pilihan-pilihan. Yang paling sederhana kita di Indonesia itu Syafi'i semua rata-rata, ya. Syafi'i semua, ya. Ayat ulama sunnah nisa itu mengandaikan bahwa kita bersentuhan kulit dengan lawan jenis wudunya batal, ya. Kalau mazhab yang lain ada yang mengatakan harus ada syahwat baru wudunya batal. Bahkan ada yang mengatakan ulama sunnah nisa itu maksudnya hubungan suami istri baru batal wudunya, ya. Nah, kalau kita pakai Syafi'i yang hanya sentuhan batal wudunya, kalau kita bawa ke haji hari ini, ya, kita sedang tawaf, ya, itu tawaf kita bisa tidak selesai, Pak. Kenapa? Ya kita kan laki-laki pakai ihram telanjang setengah, kan? Yang kanan ini harus telanjang, ya. Artinya tangan kita ini sangat potensial bersentuhan dengan lawan jenis kita, ya. Nah, kalau Syafi'i yang dipakai di sana, habis kita, tidak selesai-selesai. Putaran pertama sentuhan keluar jauh itu ke tempat duduk, ya. Putaran ketiga sentuhan batal jauh keluar lagi, ya. Itu kalau memahami bahwa tawaf itu kalau batal wudu di putaran keberapa kita bisa lanjut saja. Di putaran kelima batal wudunya, wudu balik lagi bisa lanjut. Tapi kalau mengambil pendapat sudah di putaran ke-6 batal wudu harus kembali lagi putaran pertama, ya itu tadi tidak selesai-selesai cerita, ya. Nah, itu kalau kita paham dengan pilihan-pilihan tadi, kita tidak nyusahin diri di tempat-tempat baru, di keadaan-keadaan baru. Ya, kalau di kampung kita tentu saja itu yang kita amalkan, ya. Nah, tetapi di suasana ramai seperti tawaf seperti itu, ya hampir pasti wudhu kita batal terus, ya. Hampir pasti dipastikan bersentuhan itu pasti terjadi. Nah, jadi pemahaman yang holistik, yang luas tentang agama, kemudian penghormatan pada nilai-nilai lokal itu menjadi dua dari sekian nilai-nilai moderasi yang bisa kita pahami secara baik. Nah, dari sinilah kemudian kita juga bisa melihat bagaimana ini untuk menutup presentasi saya. Kita bisa melihat bahwa dalam konteks inilah, ya, Bapak Menteri Agama dengan perhatiannya yang sangat besar kepada kita semua, ya, menawarkan, ya, sesuatu yang disebut dengan kurikulum cinta, ya. Nah, ini kalau saya boleh bocorkan,
Tadi saya sudah sampaikan juga di madrasah, kurikulum cinta ini sudah kita desain, ya, ditugaskan kepada Direktur KSKK atau Direktorat KSKK Madrasah, Profesornya Emil Khadijah, ya, juga diamanatkan kepada dimas-dimas agama lain yang yang mengurus pendidikan keagamaan mereka, ya, juga diminta untuk menyusun kira-kira kurikulum cinta dalam agama mereka itu seperti apa. Nah, sudah disusun sedemikian rupa, kita sudah uji publik, ya, 4 kali, ya, dan kemudian sekarang ini ada dalam taraf piloting, ya, sudah memilih 12 madrasah di seluruh Indonesia, mulai dari Raudatul Atfal, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah, baru 12. Ya. Insya Allah round berikutnya Bantaeng bisa bagian sebagai piloting round kedua. Ya. Nah, apa yang ingin saya tunjukkan bahwa kurikulum cinta ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ya. Ada pembatinan yang dalam dari Menteri Agama dan kemudian melahirkan konsep ini. Ya. Saya tadi sampaikan misalnya disiplin ilmu-ilmu kita itu, ya, ilmu-ilmu Islam termasuk ilmu kalam, ilmu fikih apalagi, ya, itu lahir dan matang, establish, mapan, ya, itu dalam konteks konflik atau secara sederhana kita katakan dalam konteks kebencian, bahkan dari masa sahabat sekalipun. Ya. Kita bicara ilmu kalam, ya, itu kebencian antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, ya, satu dengan lainnya saling mengkafirkan. Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, ya, itu luar biasa sengit perdebatannya dan sampai mengkafirkan satu sama lain. Ya. Atau mungkin kita tidak bisa paham kira-kira mengapa menantu dan mertua itu bisa memimpin pasukan untuk berperang. Ya. Sayyidatuna Aisyah dan Ali bin Abi Thalib, ya, dalam perang Jamal, ya, itu berperang. Kira-kira gimana tuh mertua sama menantu perang? Konteksnya konflik, ya. Sampai pada abad 9 sampai abad 11, ya, kita dihantui dengan perang salib. Itu perang yang berlangsung lama tuh, ya, 3 abad, ya. Dan di abad-abad itulah fikih itu dimapankan sehingga beberapa teknis fikih yang kita warisi memang sangat dipengaruhi oleh konflik dan peperangan yang ujung-ujungnya adalah kebencian. Saya tadi kasih contoh, salah satunya khutbah Jumat. Ada doa yang selalu kita panjatkan di belakang itu, Allahumma ansuril Islam wal muslimin, kemudian wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din dan sebagainya. Itu kan doa untuk menghancurkan umat lain. Saya nggak tahu khatibnya belajar atau paham bahasa Arab atau tidak. Yang dia lantunkan itu adalah doa kehancuran umat lain. Sementara dia tidak menjadi syarat rukun dalam menyampaikan khutbah. Ya, saya sampaikan juga tadi, kalau itu tidak kita sebutkan, khutbahnya batal tidak? Jumatnya batal tidak? Kan tidak sama sekali tidak. Tapi selalu kita hadirkan. Dan itu adalah warisan kebencian, warisan konflik di masa lalu yang sampai hari ini sadar atau tidak sadar kita warisi dan terus kita lakukan. Ya. Nah, ini secara internal saja, ya, luar biasa. Kebencian itu ada bahkan dalam teks-teks keagamaan khutbah Jumat tadi. Nah, Menteri Agama ingin menegaskan bahwa kita ini hari ini insya Allah dilahirkan hadir dan besar tidak dalam suasana konflik, tidak dalam suasana peperangan. Maksudnya begini, kita maklum, ya, mengapa banyak kebencian di dalam ajaran agama kita yang seharusnya kalau kita pahami ajaran agama kita ini sangat sayang pada siapapun. Ya, Menteri Agama itu sering memberi contoh, Al-Quran itu kalau diperas ada di surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini kalau diperas ada di Ar-Rahman Ar-Rahim.
Ar-Rahman Ar-Rahim itu apa? Cinta. Ya. Cinta. Nah, agama yang memerintahkan cinta itu kita hadirkan dengan kebencian di mana-mana. Saya juga kasih contoh tadi, termasuk Menteri Agama sering menyampaikan ini. Kita tiba-tiba dapat mimbar agama Kristen di televisi kita. Apa yang kita lakukan? Kita matiin atau pindah channel. Atau sebaliknya, orang Kristen atau agama lain dapat waktu azan misalnya juga dimatikan. Ya. Kalau hanya tidak mau dengar nggak apa-apa, tapi kalau dasarnya kebencian, nah ini yang menjadi pertanyaan buat kita. Nah, ini sekedar mengeksplorasi betapa kebencian itu sudah selesailah ceritanya, ya sudah selesai. Ini kita harus hadir dalam suasana damai, dalam suasana kasih, dan dalam suasana cinta. Dan itu yang ingin kita sebarkan seluas-luasnya pada anak didik kita. Karenanya Pak Menteri tidak misalnya mengangkat model kurikulum cinta ini di luar konteks pendidikan. Ya, kan bisa saja kita ceramah di masjid-masjid dan sebagainya menyampaikan pesan-pesan cinta ini, ya. Tetapi kekhawatiran tentang banyaknya kebencian dalam materi-materi pelajaran kita, ya, itu yang kemudian oleh Menteri Agama kemudian ingin hadirkan bahwa ini harus hadir terlebih dahulu dalam proses belajar mengajar di sekolah, termasuk perguruan tinggi. Nah, karenanya Pak Menteri mengamanatkan agar kurikulum cinta ini bisa menjadi semangat dan jiwa yang bisa menjadi ruh dari seluruh proses belajar mengajar kita.